Selamat pagi. Ini komen dari Pak Karma Kloro. Ini keren ini komennya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semakin banyak orang yang trial, mencoba teori yang saya sampaikan, maka semakin banyak orang akan sehat. Semakin banyak orang mencoba saran yang saya sampaikan, maka akan semakin banyak orang terbebas dari masalah-masalah yang berhubungan dengan kartel OBAT. Kamu boleh percaya, boleh enggak. Tapi buat yang mencoba, pasti akan mengalami. Tidak banyak orang mau berbicara seperti saya, karena resikonya besar. Ya, tidak banyak orang mau berbicara sama saya, karena kepentingannya lebih gede daripada ya, ya itu ya. Ya udahlah, selesai lah ya. Buat apa mesti mau dilanjutin ya, karena masing-masing orang kan punya keputusan, masing-masing orang punya pilihan. Nah, pilihanmu menentukan hidupmu, kan seperti itu. Pilihan saya menentukan hidup saya, demikian juga pilihan Anda menentukan hidup Anda. Nah, Pak Karma ini udah menentukan pilihannya, sehingga menentukan hidupnya dia. Dan saya yakin banyak perubahan fisik yang sangat luar biasa yang berhubungan dengan keuangannya. Bukan hanya berhubungan dengan keuangan, tapi juga berhubungan dengan fisiknya, sehingga dia akan melihat banyak keajaiban dalam tubuh. Ya, banyak keajaiban dalam tubuh. Waraslah berpikir. Itu yang paling penting yang saya bisa sampaikan. Waraslah berpikir. Karena dengan cara kita waras berpikir, maka kita akan cerdas. Terbukalah dengan semua informasi. Karena dengan terbuka semua informasi, kamu akan bisa membandingkan mana yang benar, mana yang tidak. Dalam semua hal, dalam semua segi. Baik itu bidang kesehatan, baik itu bidang rumah tangga, baik itu bidang agama, baik itu bidang kepercayaan, baik itu bidang religi. Karena apa? Karena otak manusia ini gampang banget didesain. Sehingga kalau kamu tidak terbuka dengan informasi, kamu akan seperti kuda atau seperti lembu yang dicocok hidungnya. Sehingga kamu tersesat ke sana kemari. Tapi kalau kamu bisa terbuka, ya, melihat semua peluang dalam hidupmu, kamu sangat cerdas banget dalam kehidupan. Ya, saya berterima kasih sama Pak Karma. Panutan saya benar-benar simpati sama Pak Jess. Pinter? Enggak Pak, saya enggak pinter Pak. Saya tidak pinter karena memang dari kecil keterbatasan ekonomi yang membuat saya enggak pernah bisa memiliki banyak buku. Ketika saya kuliah, uang saya habis untuk membeli buku, bukunya ludes semua. Karena perpindahan tempat, perpindahan lokasi, jadi terus kemudian saking baik hatinya saya, banyak orang yang datang meminjam buku saya, jadi buku saya hilang semua. Tapi saya semenjak saya kuliah, saya gemar membaca buku. Sebelumnya tidak ada duit. Untuk nulis saja, buku tulis saja satu untuk semua mata pelajaran saya. Jadi pembelajaran sekolah saya, kalau Bapak lihat di rapor saya itu hampir semuanya terbakar. Dari SD rata-rata terbakar. Ya, nilai tertinggi saya 7 itu pun olahraga. Yang lain enggak, saya enggak pinter. Tapi ketika saya melihat peluang, ya, saya tahu uang, saya melihat peluang. Nah, buku itu adalah jendelanya. Saya membaca banyak buku. Nah, dengan cara membaca banyak buku, mendengar banyak orang berbicara, mengikuti seminar-seminar yang gratis yang saya pernah ikuti. Nah, ketika saya kuliah, saya jebol. Jadi 4 tahun saya kuliah, tahun 89 saya masuk, 89 saya masuk kuliah, 90 saya masuk kuliah, 91, 92, 93 saya lulus. Tahun 93 saya lulus. Jadi 89, 90, 91, 92, 93 saya lulus. Tahun 91 saya udah masuk S2. Nah, itu hebatnya saya di situ, Pak. Ya, jadi tahun 89 saya kuliah, pertengahan ya, 89, 90, 90, 91, 92, 91, 92, 93, 93, 94. Ini saya lulus. Ya, nah 92, 94, 92, 93 inilah, 91, 92 inilah saya ambil S2 saya. S2 saya loncat sebelum saya menyelesaikan S1 saya. Nah, itu enggak dinikmati oleh teman-teman saya yang lain.
Sehingga tahun 93, 94 saya menyelesaikan S1 saya juga menyelesaikan S2 saya. Sayang S2 saya tidak menyelesaikan tesis, sehingga saya tidak punya ijazah S2. Ya, bidang apa? Bidang yang saya pelajari bidang kemanusiaan, bidang pastoral, bidang hubungan, bidang komunikasi, itu yang saya pelajari. Ya, penjelasannya masuk akal, ya, karena saya membandingkan atau mengumpulkan data dari sana dan sini, Pak. Sehingga saya bisa meraciknya untuk disampaikan kepada teman-teman, sehingga teman-teman tinggal makan, tinggal mengikutinya, sehingga tidak perlu lagi pusing di sana. Banyak yang saya ikutin arahannya menuju hidup lebih sehat. Yes, hidup sehat itu sangat mudah dan murah. Cara yang terbaik, sekaya apapun kamu, semiskin apapun kamu bisa melakukannya dengan mudah. Yaitu apa? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu cara sehat yang paling mudah banget. Jadi makannya hanya di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Itu makannya. Atau kamu membuat keputusan dalam hidupmu 24 jam hanya makan 1 kali. Nah, saya melakukan itu. Ini sampai jam 2:30 saya belum makan apapun. Telur ya, makan telur jam 11, jam 12 saya makan telur pasti. Tapi sampai 2:30 saya enggak makan apapun. Ya, enggak makan apapun maksudnya kan kamu biasa makan pagi, makan siang, makan malam kan, 3 kali makan 1 hari kan. Terus ada coffee break 1 dan 2 begitu kan. Itu kan umumnya seperti itu. Makanya setiap meeting pasti kayak begitu. Nah, saya sampai jam segini belum makan. Kemarin saya terakhir makan itu jam 4, jam 5 sore. Terakhir makan. Saya makan ayam gorengnya Mbok Suharti, Ibu Suharti. Saya makan, Mbok Brek. Saya makan ayam gorengnya Mbok Brek. 1 dibagi 2, 1 ekor. Jadi istri saya makan 1/2 ekor, saya makan 1/2 ekor. Itu langganan pasti. Seminggu sekali, sebulan sekali pasti saya makan ayam goreng itu. Ya, sebulan sekali pasti makan saya ayam goreng, sebulan sekali pasti makan tongseng, sebulan sekali pasti makan gado-gado, sebulan sekali pasti saya makan kaki kambing, sebulan sekali pasti saya makan sate, karena saya 24 jam 1 kali makan. Ya, selebihnya saya nyemilnya telur. Nyemil telur 1 hari bisa 7 butir. Selebihnya enggak, selebihnya hanya ini, minum racikan. Selebihnya minum racikan. Hanya itu selebihnya saya. Dan kalau lebih lagi, kalau saya perjalanan jauh, nyemilnya emping. Nyemilnya emping atau nyemilnya kacang mede. Saya ada enggak nih? Enggak ada. Ya, enggak ada. Karena enggak bepergian. Itu yang saya lakukan. Dan pasti lebih sehat. Kenapa? Karena kamu mengizinkan insulinmu turun. Kamu mengizinkan pankreasmu istirahat. Dan kamu membersihkan plak dari dalam tubuhmu. Sehingga tidak ada penyumbatan. Ya, semua masalah hidupmu adalah dari makananmu yang kemudian kolesterolnya dikambing hitamkan. Semua masalahnya dari makanan, lalu kemudian kolesterol dikambing hitamkan. Coba deh kamu cek deh kalau tidak percaya. Kamu pergi berobat ke konvensional. Pasti nanti ujung-ujungnya kolesterol yang jadi kambing hitam. Kemudian kamu disuruh ngurangi telur, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ikan. Terus makanannya apa? Sedangkan sel tubuhmu makanannya adalah telur, ikan, daging, dan seafood. Sel tubuhmu itu makanannya asam amino, asam lemak, mineral, vitamin. Itu sel tubuhmu. Sementara kamu sukanya dikasih tahu jajan, jijin, cemilan, cepuluh, ceblas. Dan kamu mengharamkan RO, kaoko, rokok kamu haramkan. Sedangkan kamu menghalalkan cemilan, jajanan, kue, gula-gulaan, kamu halalkan itu. Salah. Rokok itu mineral. Daun tembakau itu mineral. Yang berbahaya dalam tubuhmu adalah jajanan, cemilan, cepuluh itu. Gorengan itu yang berbahaya. Kenapa? Karena itulah yang membuat penyumbatan di dalam pembuluh darah. Pengentalan yang terjadi itu karena penyumbatan itu, apalagi kalau ketemu dengan protein. Waduh, itu senyawanya merusak kolagenmu itu. Nah, itu. Dengan cara kamu tidak sarapan, tidak makan malam, pasti lebih sehat daripada tetanggamu. Pasti, dan lebih hemat. Sehingga uang hasil kerjamu bisa dikumpulkan untuk investasi. Gitu.